Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat agar kita bisa meningkatkan amal-amal aktivitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa taala, termasuk dengan melaksanakan kajian ilmiah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari dari ayat-ayatnya dan hadis-hadis nabinya yang sahih. Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan di hari akhir menjadi pemberat untuk timbangan mizan kita kelak, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas fikih ibadah yang sebagaimana biasa kita bacakan dari kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizallahu ta'ala, di mana pembahasan terakhir yang kita sampaikan berkenaan tentang Lailatul Qadar, keutamaan-keutamaannya, doa yang dianjurkan untuk dibaca di dalamnya, dan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab al-i'tikaf, sebelum nanti atau ini pembahasan yang terakhir dalam bab as-siyam, bab puasa. Karena setelah bab puasa kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab al-haji wal umrah. Sebelum masuk pada bab haji dan umrah, pembahasan bab puasa ini ditutup dengan pembahasan i'tikaf. Apa itu al-i'tikaf? Syekh Abu Malik Kamal mengatakan, al-i'tikaf huwa al-iqamah 'ala syai'. I'tikaf itu seseorang menetapi sesuatu, tinggal pada sesuatu, atau berdiam diri pada. Faqila liman lazama al-masjid wa aqama fihi al-ibadah mu'takifun wa akif. Dan dikatakan pada orang yang tinggal menetap di masjid pada waktu tertentu, tinggal di dalamnya dengan niat ibadah, maka orang ini dikatakan mu'takif, orang yang diam diri di masjid untuk beribadah. Orang yang tinggal dan diam diri di masjid untuk beribadah. I'tikaf ini disyariatkan, disunnahkan i'tikaf pada bulan Ramadan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau beriktikaf pada setiap bulan Ramadan 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida minhu i'takafa 20 yawman. Namun pernah di satu waktu pada tahun di mana beliau di tahun itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil ajal. Rasul diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala pada tahun itu beliau pernah beriktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan yang paling utama, pelaksanaan i'tikaf itu jatuh pada akhir-akhir Ramadan. Selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Rasul itu pernah beriktikaf atau kebiasaan beliau seringnya beriktikaf itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Dalam riwayat yang lain pernah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari Imam Muslim. I'takaf akhir al-'ashr min Syawal qada'an li'tikaf Ramadan fa innahu lam ya'takif dzalika fi Ramadan. Pernah sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selain di bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Di 10 dari bulan Syawal beliau melakukan i'tikaf di masjid, artinya di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal. Beliau melakukan itu karena mengganti i'tikaf Ramadan yang tidak bisa beliau lakukan pada tahun tersebut. Jadi pada tahun tersebut Rasul nggak bisa i'tikaf pada bulan Ramadan, tapi beliau lakukan itu di bulan Syawal, i'tikafnya. Baik. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam. Nah, kalau saja ada orang kemudian bernazar, aku bernazar akan beriktikaf di masjid A, misalkan, di masjid B semalam lah, atau sehari semalam, atau lebih, maka dia wajib untuk memenuhi nazarnya itu. Karena pernah ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah. Aku ya Rasul dulu punya keinginan di masa-masa lampau sebelum sempurna keislaman dan keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu di masa jahiliyah. Apa keinginannya? An a'takifa lailatan fil masjidil haram, yaitu aku ingin beriktikaf, berdiam diri di Masjidil Haram. Syukran, jazakallah. Satu malam saja, tinggal berdiam diri untuk beribadah di Masjidil Haram. Apa kata Rasulullah SAW? Qala fa'awfi binadrik fa'takafa lailatan. Disebutkan dalam riwayat ini, maka Rasul perintahkan, kalau begitu kau harus tunaikan ya nazar itu, i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Perintah Nabi, hukum asalnya adalah wajib. Kau harus lebih-lebih tentang hukum nazar. Nazar itu sepakat para ulama katakan wajib kalau dia mampu untuk melaksanakan, maka kau harus lakukan. Sehingga dalam riwayat disebutkan fa'takafa lailatan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beriktikaf satu malam. Lagi-lagi di luar bulan Ramadan. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita lihat di sini, menarik. Apa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu nazartu fil jahiliyah." Aku pernah bernazar di masa-masa jahiliyah.
bukan dalam keadaan muslim. Keinginan-keinginan nazar yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia Islam, sebelum dia muslim, ketika dia masuk dalam Islam, nazar itu tetap wajib untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan tentang wajibnya nazar. Karena misalkan itu bukan sesuatu yang penting-penting amat gitu, bukan sesuatu yang diwajibkan untuknya nazar. Jadi tidak ada keharusan. Lebih-lebih itu keinginan dia di luar Islam. Masa-masa jahiliyah sebelum mengikrarkan syahadat. Artinya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Makanya kuat banget pembahasan yang mengatakan orang muslim itu ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan di masa non-Islamnya sebelum dia masuk ke dalam Islam. Kebaikan-kebaikan apapun yang dilakukannya sebelum dia masuk ke dalam Islam. Kemudian dia masuk ke dalam Islam, itu dianggap dan diperhitungkan. Berbeda halnya keburukan. Dosa dulu sebelum masuk Islam pernah melakukan ini, melakukan itu, macam-macam. Semua dosa-dosa apapun itu masuk dia ke dalam Islam, benar-benar tapi orang munafik, benar-benar masuk dia ke dalam Islam, maka semua keburukannya terhapus kata Rasulullah SAW. Tapi kebaikan-kebaikannya tetap dianggap. Makanya kita sering sampaikan, mu'allaf itu bukan kosong, bukan nihil, bukan nggak ada pahala dia. Orang katakan saya lagi kosong-kosong, bukan kosong-kosong. Dia membawa segala amal kebaikan di sebelum Islam ke dalam Islam. Tetapi keburukan yang pernah dilakukannya sebelum Islam dihapus oleh Allah. Allah berajib. Makanya besar banget itu keutamaan orang yang masuk ke dalam Islam. Dia membawa semua kebaikan yang pernah dilakukannya di masa hidupnya sebelum masuk Islam. Pernah nolongin orang, pernah bersedekah, apa saja. Termasuk kasus ini di antara sisi pendalil. Karena kalau nggak dianggap, nggak usah nih dilaksanakan nazar ini, kebaikan kah, apalagi keburukan, ditinggalkan aja semua. Cukup orang yang dianggap terhitung pahalanya ketika dia masuk Islam, ternyata tidak. Dengan syarat tentunya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya perbedaan yang sangat signifikan tentang orang-orang yang beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, itu dilihat dari sisi keimanan. Dia beriman apa tidak kepada Allah dan Rasulnya yang diutus. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya yang diutus, maka dia akan diganjar oleh Allah. Kalau tidak, maka enggak juga, meskipun banyak amal salehnya. Makanya kita jangan sampai salah tafsir, sebagaimana orang-orang yang otaknya saking cerdasnya, konon katanya begitu ya, sampai keblinger menafsirkan ayat surah Al-Baqarah 62 itu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Kan orang-orang liberal menafsirkan, memahami itu apa? Dengarkan masih di kampus. Masya Allah. Di antara pengikut saya itu Nur Khalis Majid, diikuti oleh orang-orang berikutnya Ulil Absar Abdallah. Pluralisme, dianggap semua agama itu ternyata muncul lagi kemarin. Masya Allah, emang gak ada habis-habisnya. Sudah menggurita Pak di Indonesia ini. Pemahaman terlalu liberal, terlalu bebas, ngotak ngatik, ngacak-ngacak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibela lagi habis-habisan. Allah, benar-benar. Makanya mengerikan orang yang cuma hanya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan dengan otaknya sendiri ayat-ayat Allah. Contoh tadi surah Al-Baqarah 62 itu, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Padahal jelas banget di situ. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabi. Sabi itu nanti tafsir oleh para ulama, yaitu orang yang pindah-pindah agama. Di masa orang-orang dahulu pindah ke agama lain, pindah satu agama ke agama lain, mencari kira-kira mana yang lebih benar. Sampai Nabi kita pun, Nabi kita Muhammad SAW
itu dicap sebagai orang saleh di masanya. Antum baca nanti riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasul itu hadis panjang banget. Di mana kejadiannya, Masya Allah. Rasul SAW bersama para sahabat menempuh satu perjalanan, kehabisan air. Tapi sebelum itu ada cerita yang menarik. Semua para sahabat ketiduran. Saya kira antum pernah dengar ceritanya. Karena hadis panjang banget itu, sampai hampir 2 halaman. Rasul dan para sahabat ketiduran, sehingga nggak sholat subuh pada waktunya, lewat dari waktunya. Makanya alhamdulillah ada satu kejadian di mana Rasul dan para sahabat tidak sholat subuh pada waktunya, agar menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Gimana nih caranya kalau kita ketiduran sholat subuh ketinggalan? Coba kalau nggak ada bingung, aduh bingung nih, sholat subuh besok salah. Lakukan hari itu juga, dan itu bukan qadha, dia memang ada, hanya saja Rasul mengatakan man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Makanya kalimat bagus, man nama an salatin, siapa saja yang ketiduran sampai lewat waktu salat, ketiduran bukan sudah ada tidur lagi, sudah jam sekian tidur lagi, itu bukan ketiduran namanya, menidurkan diri. Atau nasiyah, lupa dia, entah lupa karena mungkin ada satu hal gitu ya, nggak terdengar panggilan azan. Kalau terdengar panggilan azan udah jelas-jelas bukan lupa. Nggak mungkin nggak terdengar panggilan azan, dia berada di satu tempat sampai melakukan sesuatu dan benar-benar lupa, nggak ingat benar, ternyata sudah masuk sholat zuhur, ujuk-ujuk tiba-tiba sudah terdengar panggilan sholat asar gitu ya. Ini orang yang terlupakan, bukan sengaja untuk melupakan atau melalaikan, dan bukan sengaja untuk tidur-tiduran, bukan. Ketiduran benar, lupa beneran, baru ingat benar dia. Oh astagfirullah, belum sholat zuhur, ternyata sudah masuk sholat asar. Rasul mengatakan fal yusalliha idza dzakara, segera sholat ketika sudah ingat, segera sholat, bukan tunda besok aja deh subuhnya, enggak. Subuh 2 kali besok, enggak. Jadi langsung laksanakan di hari itu. Cuma dalam kasus ini, ketika Rasul SAW ketiduran, tadinya sudah ditugaskan tuh Bilal untuk jagain, qadarallah wa ma syaa fa'al. Bilal pun ketiduran, tidur semua, kelelahan semua para sahabat. Orang kedua kalau tidak salah dan orang yang ketiga itu yang bangun, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bangun gelisah, kita belum sholat subuh nih, gimana? Akhirnya terucap Allahu Akbar, dilantunkan terus takbir, karena gak ada yang bangunin Nabi ya. Coba. Gak ada satupun sahabat yang berani membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul kalau tertidur, jangan-jangan diturunkan wahyu, kan gangguin Allah namanya. Paham maksudnya? Makanya para sahabat gak ada Pak yang membangunkan Nabi kalau Nabi itu ketiduran. Bahkan dalam satu majelisnya bersama para sahabat, Rasul pernah tertidur, kemudian bangun sendiri sambil tersenyum. Turun ayat. Apa ayat turun? Surah Al-Kautsar. Lagi bermajlis begini nih, lagi asik, tiba-tiba Rasul begini, tertidur. Kalau anak yang begitu, benar-benar tidur paling. Tapi karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada sahabat bangunin, dibiarkan. Dan benar, ternyata memang wahyu turun. Ketika ditanya, ma'adhakaka ya Rasul, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasul? Kata Nabi, unzilat alayya suratun anifan, baru aja diturunkan kepada beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis ini Rasul tidak membaca a'udzubillah. Katanya para ulama nanti sampaikan kalimat idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, hukumnya sunnah, tidak wajib. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah, tapi sunnah yang kuat. Tapi untuk menunjukkan kesunahannya, tidak wajibnya membaca, Rasul tidak membaca a'udzubillah dalam riwayat-riwayat itu. Langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu diturunkan tuh. Rasul ketiduran sejenak, bangun-bangun tersenyum. Coba antum bangun-bangun tersenyum, gila. Ini karena wahyu turun. Itu wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada para sahabat bangunin Nabi. Yang ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gelisah.
Gelisahnya gimana nih? Kita mau sholat nih, Rasul lagi tidur. Ya sudah, akhirnya beliau perdengarkan dengan ungkapan yang terdengar. Allahu Akbar, sambil berlalu lalang. Allah. Bukan adzan, dia terus bertakbir terus ya. Akhirnya tidak lama kemudian Rasul pun terbang. Ketika terbangun, ya Rasulullah, kita nggak ada air nih. Kata Nabi, ada, kita jalan dulu. Jalan dulu, perintahkan. Rasul perintahkan pada dua orang sahabat. Satu di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk cari air. Cari air dan seterusnya. Ketemu dengan seorang wanita lagi naik kuda gitu ya. Keledai kalau saya salah, naik keledai, dan kemudian dia membawa dua wadah kantong air. Perempuan ini kan Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi untuk cari air. Ketemu wanita musyrikah, orang musyrik, orang kafir. Dapat di mana tuh air? Kira-kira bahasanya gitu. Aku tadi dapatkan pada jam-jam ini di satu tempat. Kalau begitu, mari kau kubawa kepada Rasulullah. Kamu mau minta air, ceritanya begitu kan? Dibawalah. Oh, siapa itu Muhammad? Apakah itu orang yang dikenal oleh orang-orang dengan istilah sabi? Nah, itu kalimatnya hadis muncul. Rasul itu dicap oleh orang-orang di masanya dengan istilah sabi. Apa itu sabi? Orang yang seakan-akan dianggap pindah dari satu agama kepada agama lain. Kenapa? Karena Rasul kan dianggap orang membawa agama baru. Kan begitu di masa itu. Jadi pindah dari agama sebelumnya, itu pandangan orang kan. Rasul dianggap sebagai orang sabi. Nah, kita kembali ke tadi tentang sabi. Ini cuma cerita sepintas saja. Karena kita ingin kalimat sabinya itu. Di hadis Imam Bukhari disebutkan Rasul itu dianggap sabi, yaitu orang yang pindah dari satu agama kepada agama lain. Ayat Quran tadi mengatakan orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang pindah-pindah agama. Tetapi lihat persyaratannya jelas. Man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan. Yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada hari akhir dan beramal salih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Lihat, pahala otomatis berupa surga. Dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sedih. Senantiasa dia akan berbahagia. Ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah 62. Sehingga kata orang-orang liberal, tuh kan, orang Yahudi masuk surga, orang Nasrani masuk surga, orang Muslim masuk surga, orang Sabi masuk surga. Ya sudah, nggak usah ribut, kata mereka. Semua punya jalannya masing-masing menuju Tuhan. Sama seperti roda. Tahu banyak jari-jarinya itu, Pak? Di tengah itu, lihat roda. Itu cara mereka berpikir. Banyak jalan menuju Tuhan, kata mereka. Sehingga nggak usah ribut. Mereka juga akan masuk surga selama mereka percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir. Kata mereka tambahannya nih. Tapi antum kalau anak keluarkan syubhat ini malah jangan-jangan ikut ya. Kalau nggak dibaca. Bahaya juga anak keluarkan syubhat ini. Jadi kata mereka tuh kan, semua agama sama aja, masuk surga juga di masjid. Kata beliau, tidak disyariatkan i'tikaf itu kecuali hanya di masjid. Selain di masjid nggak ada syariatnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Surah Al-Baqarah 187. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Kata Allah, janganlah kalian berhubungan badan dengan pasangan-pasangan kalian sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid-masjid. Ini menunjukkan dalil pertama, masjid-masjid. Yang nanti kita akan lihat ada khilaf, ada perbedaan pandangan tentang permasalahan masjid. I'tikaf selain di 3 masjid. Karena ada istilah la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak, seakan-akan tidak dianggap i'tikaf seseorang kecuali i'tikafnya dilakukan di 3 masjid. Masjid apa saja itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana dari sisi sanad ya. Sebelum ke sana, kita ingin sampaikan, karena masjid ini kata para ulama kita adalah tempat i'tikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pasangan-pasangan beliau, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sepeninggal Rasul i'tikaf di dalam masjid. Kalau saja i'tikaf itu boleh di selain masjid, contoh di rumah, maka istri-istri Nabi ngapain capek-capek
Ngapain harus pergi ke masjid kalau memang ternyata i'tikaf di rumah itu boleh. Makanya lemah pandangan sebagian ulama yang memperbolehkan para wanita untuk i'tikaf di musallal bait, di tempat ibadah sholat di kawasan rumah. Karena begini, dianjurkan kalau kita punya rumah, ada satu tempat yang kita biasa sholat di sana. Sehingga dengan dalih ini, sebagian kaum muslimin di kampung saya, di Madura, Pak. Ya hanya di Madura aja, karena di Jakarta saya nggak pernah temukan yang kayak gini. Di Madura, khususnya di pedesaannya itu, setiap rumah bisa dikatakan wajib punya musola. Setiap rumah tuh ya. Kalau nggak percaya bisa tes untuk pergi ke kampung saya. Semiskin apapun, saya katakan bukan kaya, semiskin apapun, dia mesti punya langker. Kalau kata orang Madura, langker, musola kecil, tempat orang beribadah. Biasanya yang saya tahu selalu terpisah dari rumah, nggak ngumpul bareng dengan rumahnya, dia terpisah. Yang kalau di Madura tapi kalau di perkotaannya, karena sudah gaya-gaya kota ya kan, sudah berubah. Rumah sudah rumah apa? Bentuk-bentuknya udah menyerupai gaya-gaya orang-orang modern hari ini. Minimalis lah dan seterusnya istilah-istilah mereka. Jadi sudah gaya-gayanya udah gaya kota, sehingga tidak ada lagi tuh musola-musola yang terpisah begitu, nggak ada di perkotaannya, di Bangkalan di sekitarnya. Tapi sebagian masih yang punya lahan luas, tanah yang luas masih dia letakkan musola. Tergantung ekonomi orang itu sendiri. Kalau dia punya lebih banyak, bahkan tidak sedikit, musolanya lebih besar, lebih bagus daripada rumahnya sendiri. Musolanya itu. Atau paling tidak seimbang lah, mirip. Masya Allah. Mungkin anggapan dengan adanya anjuran di setiap rumah itu ada tempat ibadah. Tapi Pak, minusnya, sehingga orang nggak mau datang lagi sholat berjamaah ke masjid. Ini yang kacau. Kenapa? Karena sudah ada musola, sudah ada masjid di rumah. Sehingga ketika sholat berjamaah, masjidnya cuma hanya imam dengan muadzinnya doang, atau plus satu orang lah paling nggak. Masjid besarnya itu, masjid yang biasa dilakukan sholat Jumat di dalamnya. Ini kelemahannya di situ. Padahal di sisi yang lain niat mungkin bagus banget ya, agar keluarga itu sholat gitu semuanya, bagus sekali. Tapi ya itu yang terjadi. Jadi niat yang benar belum tentu benar. Sekali lagi, niat yang baik, aplikasinya belum tentu benar. Kayaknya di niat saja nggak cukup, harus dilihat dari sisi aplikasinya nanti. Tapi kita lanjutkan. Jadi pandangan yang benar dan yang kuat adalah i'tikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid-masjid. Kalau musola sekarang yang beredar gimana itu? Musola itu Pak, yang hari ini mungkin beredar di tengah-tengah kaum muslimin, selama dia dipergunakan untuk umum, pandangan yang kuat itu juga dinamakan masjid. Musola-musola yang beredar. Cuma mazhab Syafi'iyah, nanti mereka menganjurkan hendaknya tidak i'tikaf di sana. Kenapa? Karena akan sibuk keluar hilir mudik dari musola itu, musola di Indonesia gitu ya, masjid yang ghairu jami' tadi, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Maka Syafi'iyah menganjurkan hendaknya tidak i'tikaf di tempat semacam itu, karena dia akan keluar dari musola tadi untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Berbeda hanya dengan para wanita, nggak ada kewajiban sholat Jumat, maka dia aman-aman saja. Meskipun lagi-lagi dikatakan pandangan yang kuat boleh, karena dia dianggap sebagai masjid juga, dan dia diperkenankan keluar untuk sholat Jumat, kemudian dia kembali lagi ke tempat dia berada, yaitu masjid tadi. Hanya yang paling utama, makanya sangat ditekankan di Indonesia, bukan musola-musola biasanya, masjid-masjid yang ditekankan adanya untuk pelaksanaan ibadah i'tikaf di dalam masjid. Tapi kalau dikatakan dia masjid juga. Jadi kalau antum masuk ke dalam musola itu, dianjurkan tahiyat masjid. Tahiyat apa? Tahiyat masjid. Selama ini kita katakan memang digunakan dan dibuka umum.
selama ditegakkan di dalamnya 5 salat, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Maka aktivitas ibadah tahiyat masjid diperkenankan, dan itu pula pelaksanaan i'tikaf. Nah, ini meskipun ada khilaf tadi kita sampaikan. Khilafnya pertama tadi yaitu apakah boleh seorang wanita beriktikaf di musola rumahnya? Pandangan yang kuat enggak. Maka wanita tetap keluar. Buktinya mana? Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka semua keluar dari rumah-rumahnya i'tikaf di masjid Nabi. Ya. Kemudian ada khilaf sedikit ini, yaitu tentang apakah i'tikaf itu hanya ada di masjid yang 3 atau di masjid secara umum. Mayoritas para ulama, jumhurul ulama, ya, mengatakan yushra'ul i'tikaf fi kulli masjid. Disyariatkan, diperbolehkan i'tikaf itu di setiap masjid manapun. Baik yang jami' ataupun ghair jami'. Baik yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat ataupun tidak. Berdasarkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan badan dengan pasangan kalian sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid-masjid. Masjid ini umum, semuanya masuk. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak. La i'tikafa illa fil masjid tsalatsa. Tidak ada i'tikaf, tidak dianggap dia beribadah i'tikaf kecuali kalau dilaksanakan i'tikafnya hanya di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini yang dipilih oleh Hudzaifah dan dipilih juga oleh Sa'id bin Al-Musayyib, tokoh tabi'in masyhur. Namun tidak semua apa yang dipilih oleh seorang tokoh baik dari kalangan tabi'in, kalau ternyata ada pandangan yang lebih rajih, yang lebih kuat, maka kita hendaknya lebih condong pada pandangan yang kuat. Kenapa? Dengan alasan, bukankah tadi ada riwayat juga la i'tikafa illa fil masjid tsalatsa? Nanti bisa dipahami dengan dikumpulkan kalau itu valid. Namun ternyata para ulama kita memberikan penilaian tentang permasalahan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang ternyata itu hanya terhenti pada seorang sahabat, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Pandangan dari sahabat Hudzaifah tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ungkapan hanya pandangan dari seorang sahabat tidak langsung bisa dibenarkan kalau ternyata tidak ada riwayat yang valid yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Kecuali kalau ditetapkan oleh Nabi, memang Nabi yang ngomongin satu. Dari sisi sana, dari sisi pemahaman, maka bisa dikumpulkan. Tidak ada i'tikaf yang lebih utama. Kalimatnya afdaliyah. Otomatis dong. Bayangkan, sholat di sini di Masjid Thaibah dengan sholat di Masjidil Haram sama nggak kira-kira pahalanya, keutamaannya? Oh, tentu berbeda. Ini bukan untuk merendahkan masjid kita, enggak. Karena masjid kita enggak bisa lebih utama daripada Masjidil Haram, itu dimaksud. Tidak ada keutamaan yang paling besar dilakukan i'tikaf itu kecuali di 3 masjid. Keutamaan yang paling besarnya, afdaliyahnya otomatis selaras dengan bunyi hadis Nabi yang lain nanti. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid misalkan. Nah, itu juga masuk dalam. Atau keutamaan sholat di dalam 3 masjid tersebut yang tidak sama. Karena orang i'tikaf mesti dia nanti akan sholat juga di situ. Sehingga keutamaan-keutamaannya sangat besar. Sehingga tidak ada yang mengalahkan 3 masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini pandangan kalau riwayat ini valid kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yang mengungkapkan tentang permasalahan ini. Tapi ternyata itu pun disebutkan oleh para ulama dengan sanad yang dhaif tentang permasalahan. Andaikan sahih pun terhenti pada sahabat dikenal dengan istilah mauquf. Mauquf itu dianggap pandangan sahabat, dan itu banyak hadis-hadis begitu. Dianggap pandangan sahabat Abu Hurairah, dianggap pandangan dan ijtihadnya sahabat, masuk di sini adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Makanya di sini Al-Imam Abdul Razzaq, Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya menilai hadis ini hanya sampai pada sahabat Hudzaifah. Makanya tadi pandangan Hudzaifah hendaknya i'tikaf di 3 masjid tersebut. Sehingga Pak, nanti kalau kita lihat berbondong-bondong kaum muslimin di seluruh dunia untuk bisa i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kapan?
ketika masuk bulan Ramadan. Masya Allah, langsung berbondong-bondong. Anak udah banyak banget. Masya Allah. Kata orang Madura, ini disolak saya. Tahu disolak? Nah, di sini. Syukuran jazakallah. Bawa deh. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi keutamaan di 3 masjid ini jauh lebih besar daripada i'tikaf yang dilakukan di dalamnya daripada masjid-masjid lain. Bukan maknanya tidak diperbolehkan i'tikaf di selain 3 masjid. Kemudian untuk i'tikaf para wanita disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwasanya wanita itu boleh i'tikaf di masjid-masjid dengan 2 syarat. Ibunda Aisyah radhiyallahu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Fasta'dzanathu Aisyah radhiyallahu anha fa'adzina lah. Ketika Rasul i'tikaf di Masjid Nabawi, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa ikut i'tikaf di Masjid Nabi. Apa yang terjadi? Fa'adzina laha. Rasul memberikan izinnya kepada istrinya. Artinya, pertama nanti kata para ulama kita, persyaratan pertama wanita yang mau i'tikaf di masjid harus mendapatkan restu dulu, izin dulu dari suaminya. Jadi seorang wanita yang mau i'tikaf harus minta izin. Apa hukum i'tikaf? Wajib atau sunnah? Sunnah. Apa hukum melayani suami? Sunnah. Salah. Wajib. Jadi jangan sampai keliru. Ada seorang wanita terlalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan hak suami, berdosa. Puasa kita sudah pernah bahas juga. Ini kan i'tikaf sunnah. Puasa juga demikian. Puasa sunnah. Dia harus minta izin dulu sama suaminya. Mas, besok saya mau puasa sunnah nih hari Senin. Izin dulu. Mas, saya besok mau puasa hari Kamis. Boleh nggak nih? Baguslah, didukung sama suaminya. Yang konsekuensinya jangan diapa-apain gitu, paham? Kan begitu. Jadi ketika sudah masuk beribadah puasa sunnah, istrinya jangan diapa-apain, kan sudah minta izin tadi. Jadi dia tidak melanggar karena sudah minta izin dan diizinkan oleh suaminya. Itu konsekuensinya, suami harus perhatian. Jangan main embat aja. Sudah minta izin dia istrinya, jangan diapa-apa. Tapi kalau si istri tidak minta izin, tiba-tiba suami menginginkan, ini dia, wanita ini berdosa. Karena dia mengedepankan yang sunnah, malah meniadakan atau meninggalkan yang wajib. Jadi yang pertama jelas harus meminta izin kepada sang suami. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Ini juga menunjukkan dalil bolehnya para wanita itu i'tikaf di masjid. Karena ketika Rasulullah SAW i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau, kemudian istri-istrinya, karena istri Nabi itu bukan hanya satu, banyak istri beliau. Istri-istri Rasulullah SAW melakukan i'tikaf sepeninggal Nabi SAW. Tapi dengan syarat tadi kita sampaikan, pertama harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pasangan. Sehingga wanita tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin sang suami, sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, yaitu izinnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, Zainab radhiyallahu anha untuk permasalahan i'tikaf. Mereka semua minta izin kepada Nabi. Sehingga para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana nih sikap seorang suami? Idza adina laha az-zawj fil i'tikaf, fa hal lahu an yukhrijaha minhu? Ketika suami sudah mengizinkan istrinya untuk beriktikaf di satu masjid, bolehkah bagi suami untuk mengeluarkan istrinya dari masjid? Maksudnya, kalau tiba-tiba ada keperluan gitu suami ya kan, meminta sama pasangannya, sehingga mau tidak mau pasangan harus keluar dong dari masjid.
Entah suruh nanak nasi kah, entah suruh cuci pakaian, pokoknya hal-hal sesuatu yang diinginkan oleh suami. Maka disebut oleh para ulama begini, idza kana i'tikafuha tatawwu'an falahu an yukhrijaha minhu. Contoh begini, suami mungkin pada tahun itu entah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, dia tidak beriktikaf, tapi istrinya minta izin untuk iktikaf. Contoh aja kasus misalkan ya. Dianya sendiri suaminya tidak iktikaf, tapi istrinya iktikaf di masjid. Tiba-tiba pada satu hari sang suami ada keperluan. Nah, waduh, gimana nih, istri lagi iktikaf, aku ada keperluan penting banget. Boleh nggak si suami ngeluarin istrinya dari masjid karena kepentingan dia? Ini dibahas oleh Syekh Memberikan. Dilihat kata beliau, idza kana i'tikafuha tatawwu'an falahu an yukhrijaha minhu. Kalau i'tikaf itu hukumnya tatawwu', sunnah saja, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang dia nadar, sebagaimana Umar bin Khattab tadi nadar. Kan Umar pernah nadar ya. Kalau nadar hukumnya wajib. Bernadar untuk i'tikaf di satu masjid berapa hari misalkan, i'tikaf ya, nadar. Kalau i'tikafnya hukumnya hanya sunnah saja, memang ya kebetulan pengen aja gitu ya, pengen i'tikaf Ramadan ini di 10 terakhir misalkan, hari mau 3 hari mau berapapun ya. Maka para ulama kita menjelaskan boleh. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma sta'dzanathu Aisyah fil i'tikaf wa tabi'atha Hafsah thumma Zainab khafa an yakuna ghaira mukhlisatin fil i'tikaf bal aradna al-qurba minhu bi ghiratihinna alaihi fa akhrajahunna. Nah, ini lihat, ini di sisi pendalilannya disebut oleh para ulama. Jadi ternyata menarik para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Begitulah kadang kalau orang punya pasangan lebih dari satu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau, antum jangan kebayang istri-istri Nabi itu adalah seperti para malaikat yang enggak ada kesalahan sama sekali. Disebutkan beberapa riwayat. Antum kita lihat, kalau lihat bagaimana rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak seutuhnya selalu romantis aja, enggak. Namanya juga orang punya pasangan, punya anak, ada aja kadang kasus. Ada aja kadang problematika. Tapi canggihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena dibimbing oleh wahyu. Nah, ini ya, perhatikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap yang terucap perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa disetir, dikontrol oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh ayat yang kemarin dipelesetin nama orang. Jadi ke situ lagi. Allah, memang lagi viral ini susah juga ya. Kita tidak ingin. Kalimat ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Sehingga muncul kalimat penafsiran terhadap ayat itu. Apa kalimatnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Muncul gara-gara ini tafsiran yang nyeleneh, tafsiran yang menyimpang dari ayat yang tadi kita sampaikan, surah An-Najm. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang setiap yang terucap keluar dari lisan Rasul SAW itu kecuali wahyu dari Allah. Sehingga dia memiliki penafsiran. Kalau begitu Al-Quran itu kalamun Nabi, ucapan Nabi. Lihat itu kan. Allah. Saya nggak tahu tafsiran dari mana dia dapatkan. Tapi itulah yang terjadi. Sehingga MUI gregetan banget. MUI gregetan banget. Benar-benar yang dihabisin nih orang Allah. Tapi didukung oleh banyak orang. Astagfirullahaladzim. Begitu Pak. Kalau otak itu dipertuhankan begitu. Bebas sebebas-bebasnya menafsirkan ayat sekehendak hati dia. Kita kembali ke tadi. Biar anak kalau dengan ini anak jadi pengen bahas terus. Karena ikut-ikutan greget juga misalnya. Baik. Kita kembali ke tadi. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam punya pasangan banyak, kadang berseteru antara satu dengan yang lainnya. Nah, kasusnya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Nabi untuk ikut iktikaf bersama Nabi, apa yang terjadi? Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, Ibunda Zainab radhiyallahu anha minta izin juga sama Nabi. Apa yang disebut dalam hadis ini? Bighiratina, khawatir ada kecemburuan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeluarkan mereka semua dari masjid.
biar Rasul tahu, ini jangan-jangan nggak ikhlas mau itikaf nih. Kenapa? Oh, Aisyah sama Nabi, aku juga mau deh sama Nabi. Satunya juga aku juga minta izin sama Nabi. Itu disebutkan hadis. Jadi terjadi perseteruan nanti di masjid. Gara-gara satu ingin dekat sama Nabi. Paham maksudnya? Sehingga terjadi Rasul dengan kebijaksanaan beliau, keadilan beliau, kata beliau, ya sudah deh, semuanya keluar dari masjid. Khawatir nanti dalam hatinya berbeda, bukan ikhlas karena Allah ingin beribadah taat kepada Allah, ingin apa? Mendapatkan pahala malah dapatkan dosa. Kenapa? Karena kecemburuan berlebihan. Karena satu Ibu Aisyah doang berdua misalkan dengan Nabi, yang lain pada ikut nggak ingin juga kalah ketinggalan atas dasar kecemburuan, ingin bersama juga dengan Nabi, sehingga kemudian disebutkan di riwayat ini Rasul kemudian mengeluarkan Ibunda Aisyah, mengeluarkan Zainab radhiyallahu anha, mengeluarkan Ibunda Hafsah radhiyallahu semua. Maka sehingga dari hadis ini kata para ulama kita boleh kalau itikafnya sunnah yang dilakukan oleh para wanita, oleh para istri, suami berhak atau boleh mengeluarkan pasangannya sebagaimana Rasul juga mengeluarkan pasangannya dari masjid. Meskipun dengan alasan tadi Rasul nampaknya diberikan wahyu oleh Allah, kayaknya ada kecemburuan nih antara satu dengan yang lain, maka keluarkan biar aman. Namun wa idza kana i'tikafu wajiban kan nadri mathalan. Tapi kalau i'tikafnya itu wajib seperti nazar, fa imma an yakuna nadhran mutatabi'an, nazartu i'tikaf al-ashr al-akhir misalkan. Baik itu nazarnya berurutan. Seperti orang bernazar 10 hari, itu kan berurut-urut. Apa istilahnya? Jadi hari pertama, kedua, ketiga nyambung, bukan misalkan sehari doang gitu, atau bukan kapan lagi, bukan yang seperti itu, tapi dia berurutan, memang nyambung. Sudah kandung 2 hari, nggak bisa diputus misalkan, ingin dapatkan bilangan 8 hari tiba-tiba disuruh keluarkan, otomatis ngulang lagi nanti. Maka dia berkeinginan untuk i'tikaf 10 hari persis nyambung. Wa adzina zawjuha, dan suaminya sudah memperkenankan, Mas, saya nanti ini Ramadan ini 10 terakhir ini saya mau i'tikaf, mau konsentrasi. Diizinkan boleh apa enggak? Kata suaminya, 10 hari, ntar pikir yang lama udah matang. Oke lah, mantap, 10 hari kau boleh tinggalkan aku. Istilahnya, contoh aja. Bolehlah kata suaminya, dengan syarat-syarat tadi ya, menjaga martabat pasangan seorang istri, jangan sampai melakukan hal yang tidak benar. Diizinkan oleh suaminya, maka falaisa lahu an yukhrijaha min, tidak diperbolehkan dia si suami untuk mengeluarkan pasangannya itu dari masjid. Wa in lam takun ishtaratat at-tatabu' fi nadriha falahu an yukhrijaha thumma tastadriku fima ba'du baqiyatan nadar. Tapi kalau nadarnya itu terpisah-pisah 10 hari, maksudnya boleh nanti dia 1 hari dulu dengan nadar, dengan keinginan seperti itu, maka boleh suami mengeluarkan istrinya dari masjid. Tapi kalau si istri memang pengennya 10 hari benar enggak putus-putus nazar dia untuk i'tikaf di satu masjid tersebut, maka suami ketika sudah mengizinkan, konsekuensinya ini jangan mengeluarkan pasangannya dari masjid. Ini yang pertama. Syarat yang pertama mendapatkan izin dari suami. Syarat yang kedua terakhir, alla yakuna fi i'tikafiha fitnah. Tidak boleh i'tikafnya sang istri tadi menimbulkan fitnah di masjid. Ternyata bermain mata dengan suami orang lain misalkan. Ternyata ada udang di balik batu, dia pura-pura i'tikaf, ketemuan di masjid. Masjid tempat pertemuan, Masya Allah, cinta lokasi, na'udzubillah. Nah, ini jelas nggak boleh, terlarang dan haram hukumnya. Fal mar'ah ta'takif ma lam yakun fi i'tikafiha fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, boleh saja, sah-sah saja seorang wanita i'tikaf di dalam masjid. Namun fa in tarattaba 'ala i'tikafiha fitnatun laha aw lirijal fatunna wa la tumakkan minhu. Tapi kalau ternyata akan menimbulkan fitnah di antaranya, ini wanita ini baru menikah ya kan dengan suaminya atau masih muda banget, sehingga mohon maaf cantik jelita, keluar rumah dilihat oleh orang-orang dan seterusnya. Sehingga banyak laki-laki yang tahun itu biasanya bahkan berapa tahun nggak pernah i'tikaf di masjid, tapi gara-gara ada seorang wanita muda, ibu-ibu
cantik jelita gitu. Wah, si cantik ternyata itikaf di masjid A. Aku ikutan itikaf juga deh. Enggak pernah itikaf sebelumnya, gara-gara ada wanita itikaf di situ, iya itikaf di situ. Ini namanya jadi fitnah. Jadi fitnah bagi orang lain. Maka hendaknya dilarang nih, si suami jangan membiarkan istrinya. Sebagaimana pernah kejadian di masa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau punya istri, kemudian tidak diperbolehkan ke masjid. Kenapa? Dengan alasan tentunya. Tapi kemudian terdengar oleh Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang oleh kalian wanita-wanita hamba-hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah. Tak boleh dilarang. Tapi dilarang dengan penuh alasan boleh. Kalau menimbulkan fitnah. Jadi standarnya suami nggak boleh melarang pasangannya ke masjid. Tapi kalau ternyata dikhawatirkan menimbulkan fitnah dengan alasan tadi, maka dia boleh melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Ya. Ini tapi nanti jangan dikatakan, si suami nggak benar nih, orang mau beribadah dilarang. Para wanita itu, sayangnya nggak ada ibu-ibu. Para wanita itu yang paling utama kalau bicara sholatnya di mana? Di rumah, Pak. Beda sama laki-laki. Karena laki-laki memang diwajibkan dia pergi ke masjid. Tapi para wanita, Rasul mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu di baitiha, di rumahnya, bukan di masjid. Kan kalau bicara sebaik-baik selesai. Berarti sholat berjamaahnya gimana Ustaz? Kalah. Keutamanya kalah. Jangan hitung-hitungan kan 27. Itu hitungan manusia, Pak. Itu hitungan manusia. Rasul kok yang sampaikan itu. Pasti mengalahkan sholat berjamaah itu udah pasti. Tapi kalau dia ingin datang dan hadir juga, baru masuk nanti ke hadis itu. Jangan dilarang. Kalau dia ingin pergi ke masjid, apalagi kalau ada kajian, boleh dan sah saja sehingga dapatkan keutamaan lebih banyak. Kayak Sabtu, Ahad, subuh dia datang, itu bagus karena agar dapat dengarkan kajian. Tapi kalau sholat standar duhur, asar, maka yang paling utama tetap seorang wanita hendaknya di rumah sholat. Insya Allah lebih besar keutamaan daripada dia datang ke masjid. Ini tentang, karena yang ngomong Nabi bukan saya. Kalau saya ngomong pasti antum akan menolak. Tapi kalau saya ngomong nggak bisa kita tolak. Nah ini dua syarat yang ditekankan pada para wanita ketika dia i'tikaf, memperhatikan ini. Pertama, masalah izin dari pasangan. Yang kedua, yaitu tidak menimbulkan fitnah di masyarakatnya, baik untuk para laki ataupun para wanita. Maka fa'inan Nabi SAW mana azwajahu min i'tikaf fima duna dzalika kama taqaddama fi hadits Aisyah. Maka kalau ada perkara-perkara fitnah yang terjadi, hendaknya dilarang oleh sang suami. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini insyaallah yang akan datang kita akan sambung tentang hal yushtarat as-shaum lil i'tikaf. Apakah orang beriktikaf itu dianjurkan atau harus berpuasa atau tidak? Insyaallah yang akan datang kita akan sambung. Enggak cukup kita bahas hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, Anda perkenankan kalau enggak mengambil waktu. Ada pertanyaan? Antum mau pulang gimana? Kok terburu-buru sekali? Kalau nggak ada kita sudahi. Sebelum pulang, laksanakan sholat sunnah, mudah-mudahan pahalanya besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.